Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ayah bunda, teman-teman online dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi dalam acara Ayah Bunda Bertanya, Alami Menjawab. Ayah bunda, sebelumnya ayah bunda sudah mengirimkan beberapa pertanyaan kepada tim kami. Nah, inilah saatnya tim kami menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda. Namun, pertanyaan dari ayah bunda banyak sekali, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang sama kami rangkumkan dan kami coba jawab. Baik ayah bunda, tema kali ini yaitu tentang psikologi anak. Maka dari itu telah kami undang pakarnya, yaitu Bunda Bunga Nika Empathy. Assalamualaikum Bunda, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bunda terima kasih banyak sudah bersedia hadir dalam acara kami ini. Bunda, berbicara tentang psikologi anak itu tidak akan ada habisnya ya Bun? Betul. Banyak sekali pertanyaan dari ayah bunda yang masuk ke tim kami Bunda. Oke. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, kita tidak bisa menjawab satu persatu. Tapi kita rangkumkan ya Bun, yang sama-samanya. Oke. Iya Bunda. Bunda langsung sajalah kita mempersingkat waktu ya. Betul. Iya. Ada beberapa pertanyaan Bunda terkait psikologi anak tentang regulasi emosi atau kontrol emosi. Secara garis besarnya, pertanyaan ini yaitu bagaimana cara mengajarkan anak untuk mengontrol emosinya. Oke. Sebenarnya memang ya banyak banget ya kadang orang tua yang struggle gitu ya, berjuang Betul. untuk bagaimana cara mendampingi Anak-anaknya. mendampingi ananda di rumah untuk melatih gitu ya bagaimana mereka mengontrol emosi atau mengendalikan emosinya. Ketika misalnya anaknya suka marah-marah, Betul Bunda. tiba-tiba gitu ya, atau ketika misalnya dia punya masalah, dia akhirnya marah-marah. Nah sebenarnya ini tuh apalagi anak kan masih dalam tahap perkembangan ya Bun ya. Betul. Jadi memang masih bisa dilatih untuk akhirnya mereka bisa mengendalikan emosi secara tepat gitu. Betul. Tentunya itu terkait dengan pengekspresian emosi. Misalnya mereka harus tahu dulu, kenal dulu macam-macam emosi. Nah, itu dia Bunda. Emosi kan banyak ya, ada emosi positif, ada Betul. emosi negatif. Wah, Nah, siap Bun. emosi positif itu seperti senang gitu, bahagia gitu ya. Betul. Malu-malu itu juga termasuk positif. Nah, itu kalau negatif mungkin banyak ya yang tahu marah, sakit hati, kesal gitu. Iya, betul. Nah, itu tuh kalau misalnya anak sudah tahu macam-macam emosi dan mereka sudah mengeluarkan secara tepat sesuai dengan emosi yang mereka rasakan. Apa yang mereka rasakan. Betul. Ya. Nah, itu sebenarnya mudah untuk akhirnya kita mendampingi untuk mereka menangani ketika mereka merasakan sesuatu emosi. Misalnya, biasanya kan kalau orang tua tuh fokusnya ke kenapa anak saya marah-marah gitu. Iya, Tapi betul. mengindahkan emosi yang lain gitu. Iya, betul. Ketika misalnya mereka senang gitu ya, mereka bersyukur, ketika mereka bersyukur atau mereka sedih dan sebagainya. Kadang-kadang kita nggak aware, nggak touch gitu sama apa yang mereka rasakan. Jadi fokusnya tuh anak aku marah harus diapain. Tapi yang lainnya enggak. Nah, berarti kita harus adil dulu nih ke anak. Betul. Berarti ketika anak itu sedang bahagia, kita respon. Kita juga harus memberikan perhatian ya Bun ya. Iya. Nah, kamu sedang bahagia ya. Nah, itu. Wah, alhamdulillah. Kalau misalnya dia lagi kesal, nah kamu lagi kesal ya. Yuk kita tarik nafas. Yuk kita misalnya tenangkan diri dulu. Jangan gini ya Bun, kamu kenapa sih marah-marah aja? Nanti itu langsung makin emosi. Nah, itu kadang langkah yang salahnya itu ya Bun ya. Iya, kadang-kadang makanya itu pertama apa yang harus kita lakukan adalah tenangkan diri dulu. Kitanya, Betul. orang tuanya, Betul. jangan lupa. Betul. Kita tenangkan diri, amankan diri dulu, baru Betul. kita menenangkan anak. Ya. Betul. Jadi kata-kata yang keluar juga akan tepat, Bu. Betul sekali Bunda. Kadang orang tua nggak sadar, dianya belum berdamai dengan dirinya, langsung menghadapi anak yang keluar macam-macam. Betul. Jadi nggak hanya marah aja. Misalnya kalau anak lagi sedih juga kita perlu misalnya dia misalnya perlu waktu. Biasanya kan kalau lagi sedih anak nangis nih. Iya. Biasanya mereka kadang orang tua tuh, kamu jangan nangis dong, jangan. Langsung disuruh stop ya Bun. Iya. Padahal nggak apa-apa mereka nangis. Yang penting alasannya tepat, memang buat dia nangis. Misalnya kayak
misalnya dia sedih karena misalnya barangnya rusak misalnya tuh, terus udah jangan nangis ya, barang mah nggak bisa diganti. Emang dengan kamu nangis bisa mengganti barang misalnya tuh. Real itu Bunda, real banget. Nah itu nggak apa-apa kan, memang wajar. Kita juga kalau barang kita kehilangan atau rusak kan kita juga sedih ya. Ekspresi sedih apa? Menangis. Ya, kasih waktu mereka untuk menangis dulu, mengeluarkan apa yang dia rasakan. Harus diluapkan dulu ya Bun. Betul. Baru setelah mereka rilis, sudah selesai nangisnya, baru kita kasih pengertian. Nah, memang barang kamu belajar, kita mau ajarkan ikhlas, mau ajarkan misalnya atau mau diganti, atau mau gimana, cari solusinya gitu, agar nanti kesedihan itu tidak terulang lagi. Nah, marah juga kayak gitu. Biasanya kan ekspresi marah anak tuh aksara mah lempar, pukul gitu ya. Iya. Ada beberapa yang seperti itu ya Bun. Nah, itu kita harus cari tahu. Dia harus tahu dulu bahwa itu dia lagi marah. Kita arahkan. Kalau kamu lagi marah, kamu misalnya harus apa? Boleh kamu marah, nggak apa-apa. Jadi kamu jangan marah, nggak boleh. Kan kita juga marah. Kita juga marah. Nggak apa-apa marah, cuman ketika marah apa yang harus kamu lakukan? Misalnya pertama, misalnya anaknya suka mukul, kasih sesuatu misalnya bantal kalau dia lagi marah. Jangan langsung di stop, jangan mukul, tapi kasih dulu. Kalau biasanya mukul, kita kasih dulu bantal, sok pukul-pukul dulu bantal, boleh. Jadi anak-anak tuh tetap harus dikeluarin dulu ya Bun. Nanti tahap berikutnya kalau dia udah mulai nggak pukul-pukul, kita kasih tahu cara misalnya teknik nafas. Nanti kalau di luar kamu misalnya kalau lagi marah sesekan dada, kamu coba tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Jadi harus bertahap. Jadi kita cari tahu dulu nih anak kita kalau lagi marah-marah apa, lempar barang atau apa, kita fasilitasi dulu yang aman, yang mendekati dia suka kayak gitu. Nanti bertahap agar hilang gitu, sampai endingnya tuh ya itu endingnya tarik nafas, inhale, exhale, inhale, exhale. Mungkin akan jadi panjang tapi perlu dicoba. Iya, betul Bunda. Ya itu ya Bunda, mungkin jangan lelah, jangan bosan dengan prosesnya yang panjang, tapi harus dicoba, harus terus berusaha. Bunda, dari pengalaman ya gitu, kadang saya bingung ketika misalkan anak sedang sedih itu kemudian menangis, kadang saya bingung, ini harus dibiarkan dulu atau saya raih gitu. Kalau saya biarkan takut anaknya bilang, kok aku nggak dipedulikan gitu. Tapi kalau saya raih memang nanti nangisnya malah membesar. Jadi harusnya bagaimana sih? Kalau misalnya anaknya sudah bisa diajak komunikasi, tentunya kita harus bertanya. Misalnya kita tahu nih, kita harus tahu penyebabnya dulu. Jangan sampai dia menangis itu karena misalnya meminta sesuatu. Itu kan baru kita nggak boleh menangis. Kamu ini karena meminta sesuatu. Tapi kalau benar-benar penyebabnya adalah yang membuat dia sedih, baru kita lakukan. Anaknya pertama harus bisa komunikasi dulu. Jadi tanya, misalnya ibu atau mama atau bunda tahu kamu sedih karena barang kamu rusak. Sekarang mama mau bertanya, misalnya kamu perlu waktu sendiri atau mau ditemani atau ditemani. Yang pasti yang harus kamu tahu, mama di sini atau bunda di sini selalu ada. Sok mau misalnya aku mau sendiri dulu, aku mau nangis dulu, boleh. Mau di mana menangisnya? Nanti kalau kamu sudah selesai, mama akan ada di sana gitu, misalnya di ruang tamu misalnya atau di mana, kasih tahu. Tapi kalau misalnya dia langsung meluk, biasanya kan kalau misalnya itu nggak usah bilang, dia biasanya langsung berarti udah gitu. Dia butuh langsung ya Bun. Berarti butuh kita dampingi, kita bisa usap, kita bisa tenangkan, tapi jangan banyak bicara. Kalau anak biarkan dia, biasanya kan pusing ya, gue lagi nangis biasanya ibu-ibu suka nggak kuat, ya keluarlah semuanya. Nah Bunda, trik-trik seperti ini apa berlaku juga untuk anak laki-laki Bun? Karena anak laki-laki biasanya entah ada gengsi di mana ya, dari orang tua ke anaknya ataukah dari anaknya ke orang tua. Kadang-kadang kurang gitu untuk treatment ke anak laki-laki. Kalau anak laki-laki itu biasanya kita kan dia lebih dekat ke siapa dulu ya nantinya. Cuma nanti kita juga harus tahu lihat dia tuh ketika sedih atau ketika meluapkan emosi apapun itu, biasanya caranya gimana? Apakah anaknya ekspresif atau misalnya lebih senang diam gitu. Nah nanti kalau misalnya kita memang ekspresif dia, kalau misalnya biasanya kan kalau dia sentuhan itu anak laki-laki tuh generalnya ya dominannya, tapi ada juga kok yang senang sentuh gitu. Tapi memang generalnya anak laki-laki itu agak risih kalau disentuh. Baik itu, yang penting kita ada di sampingnya. Itu udah cukup sih sebenarnya. Yang penting ada di sampingnya, cukup misalnya tepuk-tepuk atau apa, cukup ada di sini dan kita bilang bahwa kita ada di sini untuk menemani. Gitu. Kalau laki-laki biasanya kayak gitu.
Nah Bunda, masalah barunya ketika orang tuanya sibuk Bunda, misalkan anaknya sedang merasakan hal itu ya, tapi 5 menit kemudian ayah bundanya ada pekerjaan lain. Nah itu harus bagaimana itu Bunda? Siapa yang harus mengalahnya Bun? Sebenarnya gini, kita melatih cara anak misalnya mengenali emosi kah atau apa, itu nggak harus saat itu juga gitu. Justru memang kita perlu jeda agar anaknya ketika kita mengedukasi mereka apa itu emosi, apa macam-macamnya, bagaimana cara mengatasinya, itu memang si anak perlu dalam keadaan yang tenang gitu, nggak bisa saat kejadian. Yang penting yang pasti kalau misalnya ayah bundanya bekerja, yang pastinya harus tahu kejadian apa yang dialami anak hari itu misalnya, atau saat itu, atau ketika masalah emosi muncul gitu. Yang penting tahu dulu kejadiannya, bisa kita bahas misalnya sama anak itu di waktu yang lain gitu. Yang penting jangan terlalu lama, karena memang si anak tuh kan perlu masih ngingat mungkinnya misalnya rasa sedihnya, rasa marahnya gitu. Yang penting jangan kejadian. Tapi memang yang paling bagus sih kan significant person tuh biasanya di orang tua ya. Biasanya, terus anak juga kan merasa kayak dipahami loh sama orang tua kalau orang tua yang meraih gitu, dibandingkan dengan orang lain mungkin kayak pengasuh gitu. Iya betul, memang kayak beda gitu. rasanya Bun. Inginnya gitu sama sih, Bu. orang tuanya. Iya ya Bunda, berarti orang tua itu harus tahu dulu, harus menyampaikan dulu ke anak-anaknya macam-macam emosi itu. Betul, ya Bun ya. Dikenalkan dulu agar anak-anak tahu apa saja gitu ya Bunda. Pengenalan yang paling mudah itu adalah ketika kejadian, biasanya kan anak tuh misalnya ada yang masih bingung loh, misalnya di remaja aja kadang-kadang saya beberapa nanganin kasus masih bingung, saya tuh ini ngerasain apa gitu, apa yang ada di dalam perasaan saya itu. Nah cara mengenalkannya itu adalah memang ketika misalnya dia lagi sedih, itu labelingnya tuh harus kuat banget. Nah ini namanya kamu lagi sedih gitu. Jadi pas kejadian itu katakan kasih tahu gitu. Beda dengan kita, nah ini sedih ya, ini secara teori, tapi dia lagi nggak ngerasain apa-apa, kadang jadi ngeblank gitu, kadang-kadang gitu. Tidak akan masuk ya. Lagi pas kejadian itu mungkin pengenalannya aja. Oh kamu, atau dia lagi cerita di sekolah misalnya, aku di sekolah tadi tak ketemu temen, terus aku gini misalnya, aku lempar aja barang. Oh nah itu namanya kamu lagi marah gitu. Jadi dari cerita boleh, nanti labeling harus ada nama emosi yang dia kenal waktu itu. So dia aku lempar-lempar barang karena aku dikatain teman atau diledek teman, atau misalnya aku diganggu misalnya tuh. Oh harus di labeling. Oh kamu lagi marah nah waktu kamu bermain. So, aku kesal itu namanya nah. Buku aku tadi nggak sengaja sobek di sekolah atau di mana. Oh itu namanya kamu sedih. Nah gitu. Jadi itu tuh harus ada sedih, marah, bahagia, itu harus diungkapkan. Jadi dia biar tahu. Itu sih cara simpel mengenalkan emosi. Baru nanti pengenanganannya. Iya gitu ya Bunda, kadang orang tua melewatkan tahap itu tuh, melewatkan tahap pengenalan emosi kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tidak tahu mengeluarkan emosi apa aja yang ada gitu, karena dia tidak tahu begitu. Nah Bunda, itu kan tahap pertama kita harus mengenalkan macam-macam emosi. Lalu kalau sudah terjadi emosi itu Bunda kadang tidak terbendung karena memang dari awal penanganannya tidak tepat ya Bun ya, sehingga sudah katakan sudah parah lah kontrol emosinya gitu. Apa yang harus dilakukan? Gak apa-apa, nanti kalau misalnya sambil kita akhirnya mengenalkan dari awal lagi, walaupun sudah anaknya sudah di tahapan bukan anak-anak level 1 misalnya udah kelas 6 atau udah mau masuk remaja, gak apa-apa, tetap dikenalkan, tapi sambil berjalannya itu dampingi dia agar bisa mengutarakan, walaupun nggak label tapi dia mengutarakan uraiannya gitu. Misalnya aku ini tuh membuncah, aku tuh ini banget sampai di sini tuh dingin, gemetar gitu. Nah di situ nanti baru kita kenalkan, soalnya validasi perasaan, divalidasi ke anak apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang kamu itu tuh kalau mau misalnya kalau dia bingung tentang perasaannya, apa yang kamu pikirkan, tanya waktu kejadian itu apa yang Ananda pikirkan, coba diungkapkan aja pelan-pelan, tenang aja, sok tarik nafas dulu pelan-pelan, jadi dia ungkapkan sedikit-sedikit apa yang dia pikirkan dengan runtutan kejadian gitu. Jadi harus divalidasi, jangan kita menyimpulkan tanpa dia yang mengutarakan. Iya, jangan kita cut juga ya Bun ya ketika dia kadang kan anak misalnya mukanya tuh udah, oh kamu kesel ya, tapi dia belum ngomong apa-apa gitu. Nah itu kadang-kadang jadi malas mengungkapkan. Karena sudah di label, dicap kamu kesal. Jadi
sotoy banget gitu. Kadang-kadang suka gitu kan, anak zaman sekarang tuh sotoy banget, jadi merasa mudah tidak dipahami, makin tertutup gitu. Iya, betul-betul benar. Masya Allah Bunda, tentang kontrol emosi saja ya luar biasa. Saya yakin sebetulnya belum cukup Bun, tapi dah harus dicukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya Bun, untuk bunda-bunda, untuk ayah juga. Kemudian mudah-mudahan juga bisa menjawab atau sudah terjawab pertanyaan yang ayah bunda sampaikan ke kami. Bunda, terima kasih banyak untuk hari ini tentang kontrol emosi ya, tentang regulasi emosi. Mudah-mudahan saya, bunda-bunda yang lain, ayah-ayah yang lain bisa mempraktikkan dengan baik apa yang sudah Bunda sampaikan untuk kebaikan anak-anak kita bersama ya Bun ya. Iya, alhamdulillah. Baik Bunda, terima kasih banyak. Ayah bunda dan teman-teman online dimanapun berada, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita cukupkan mengenai regulasi emosi Ananda. Tadi sudah disampaikan oleh Bunda Bunga bahwa sebagai orang tua kita harus memperkenalkan dulu macam-macam emosi kepada anak kita. Memperkenalkannya bisa secara langsung ketika anak-anak kita mengeluarkan emosinya, itu mungkin akan lebih nempel ke anak-anak. Ayah bunda jangan sekali-kali mengkat ketika anak-anak meluapkan emosinya. Justru kita fasilitasi, kita berikan kesempatan anak-anak untuk mengeluarkan emosinya, barulah kita raih anak-anak. Ayah bunda jangan lupa pelukan hangatnya dari ayah bunda untuk anak-anak kita. Terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya, di segmen selanjutnya, dalam acara Ayah Bunda Bertanya, Alami Menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.